Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi hubungan gereja dan dunia. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita akan melihat antara gereja dan dunia. Dalam konstitusi pastoral tentang gereja dalam dunia, yaitu Gaudium et Spes artikel 1 dikatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Gereja tidak hanya prihatin, gereja sungguh mewartakan dan bersaksi tentang kabar gembira pada dunia. Gereja belajar dan mengambil nilai-nilai positif dari dunia untuk memperkembangkan diri dan pewartaannya. Sebelum Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965, gereja berpandangan negatif pada dunia. Dunia itu tidak berharga, berbahaya, jahat, tidak termasuk lingkup keselamatan, bahkan merupakan halangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Tetapi ketika Roncalli dipilih menjadi paus yang memilih nama Yohanes ke-23, kemudian mengumumkan diadakannya Konsili Vatikan II, gereja sungguh-sungguh membuka dirinya bagi dunia. Dunia dilihat jauh lebih positif. Paus Yohanes ke-23 memiliki moto Aggiornamento, sungguh-sungguh telah membaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Dan Konsili Vatikan II menjadi tonggak sejarah baru bagi gereja. Kita lihat yang pertama, pandangan baru tentang dunia dan manusia. Yang pertama tentang dunia. Gereja kini memahami dunia sebagai umat manusia dengan segala yang menyangkut hidupnya. Dunia telah ditebus oleh Kristus dengan wafat dan kebangkitannya. Yang kedua, kita lihat mengenai manusia. Gereja berpandangan bahwa manusia memiliki martabat yang luhur sebagai citra Allah yang memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Manusia diciptakan demi dirinya sendiri, sedangkan ciptaan yang lain diperuntukkan bagi manusia. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial. Allah menghendaki manusia menjadi satu keluarga di dalam Bapa. Dalam perkembangan dunia, manusia berperan sebagai rekan kerja Tuhan. Lalu yang kedua, hubungan antara gereja dan dunia. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, gereja postkonsilier melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja berbakti. Dunia tidak dihina dan dijauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Lalu yang kedua, dunia dijadikan mitra dialog. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Yang ketiga, gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan. Lalu yang ketiga, kita melihat misi gereja terhadap dunia. Misi pokok gereja adalah mewartakan kabar gembira, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Maka gereja berjuang mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah
masyarakat, antara lain memperjuangkan penghargaan terhadap martabat manusia dalam bentuk hak asasi manusia. Lalu yang kedua, mendorong persatuan masyarakat atau bangsa, membangkitkan karya-karya sosial terutama bagi kaum lemah, miskin, dan tersingkir, serta menjadi perantara antara masyarakat, warga dengan negara, dan antar negara dengan negara. Nah, kesimpulan dan rangkuman dari materi hubungan gereja dan dunia. Yang pertama, tugas gereja adalah melanjutkan karya Kristus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Kerajaan Allah baru terwujud secara sempurna pada akhir zaman. Tetapi kerajaan Allah harus diwujudkan mulai dari kehidupan sehari-hari bersama sesama di sekitar kita. Lalu yang kedua, menjadi pelayan kerajaan Allah berarti berusaha dengan segala cara ke arah terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat, kerjasama, dialog solidaritas, keterbukaan, keadilan, hormat pada hidup, memperhatikan yang lemah, miskin, tertindas, dan tersingkirkan. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu hidup bermasyarakat. Allah yang memelihara segala sesuatu sebagai Bapa menghendaki agar semua manusia membentuk satu keluarga, memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Nah, ada pendapat menurut Gaudium et Spes. Jadi yang harus menjadi perhatian gereja itu adalah yang pertama, peran gereja dalam memperjuangkan martabat manusia. Gereja dapat berperan membebaskan martabat manusia dari segala perubahan paham, menolak dengan tegas segala macam perbudakan dan pelecehan martabat pribadi manusia, dan menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Lalu yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Gereja dapat berperan antara lain membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, mendorong usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewarganegaraan dan ekonomi. Lalu yang ketiga, gereja dapat menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara yang berbeda-beda hidup, budaya, dan politiknya. 3. Usaha dan karya manusia. Yang pertama, gereja akan meyakinkan bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, bila sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mempunyai nilai tinggi dan sesuai rencana Tuhan. Lalu yang kedua, gereja bersikap positif dan mendorong kemajuan dunia sehingga mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Lalu yang ketiga, dari Konsili Vatikan kedua mencatat masalah-masalah yang dilihatnya sebagai masalah yang mendesak, atau martabat pernikahan dan kehidupan keluarga, kemudian pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial ekonomi dan politik, serta perdamaian dan persatuan bangsa. Sekian yang dapat Ibu ceritakan atau Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang hubungan gereja dan dunia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan belajar dalam video pembelajaran kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.